Dari 7.000 itu ada 21 hadis. Itu sanatnya dari Imam Bukhari ke Rasulullah cuma 3 orang. Jadi namanya sanat yang paling mahal, sanat keemasan. Karena paling pendek, kalau paling pendek itu jadi kualitasnya paling tinggi. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Nur Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para sesepuh DKM Masjid Nur Hidayah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah terlebih dahulu kita buka pengajian pada malam yang mulia ini, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, dengan membaca suratul Fatihah. Kita bertawasul mudah-mudahan dengan fadilah suratul Fatihah semua niat baik kita, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dijauhkan dari penyakit, dari virus, bakteri, kuman, zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Dan kita semuanya dilindungi oleh Allah dari musibah, dari wabah, dari pandemi dan sejenisnya. Amin ya rabbal alamin. Yang keduanya kita bertawasul dengan sanad Sahih Muslim, karena kita nanti akan membaca hadis di Sahih Muslim, maka kita bertawasul terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan keberkahan sanad Sahih Imam Muslim ini, semua niat dan cita-cita kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kami dari guru kami Syekh Yusri Rusi Said Jabir Al-Hasani dan Syekh Ustadz Dr. Sa'ad Rizik Jawis dan Syekh Ustadz Dr. Ahmad Umar Hashim. Ya, kami belajar hadis itu dari beberapa ulama di Mesir, di Al-Azhar. Ya, utamanya banyak, tapi yang paling utama yang mengajarkan hadis kepada kita itu Syekh Ahmad Umar Hashim, ya. Kemudian Syekh Sa'ad Rizik Jawis, Syekh Usamah menantunya Syekh Yusri, kemudian Syekh Yusri dan Syekh Ali Jum'ah. Ya, itu beberapa ulama besar yang mengajarkan kepada kami hadis-hadis, khususnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari gurunya Abdul Fadl Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, dari gurunya Syekh Qadhi Abdul Hafidh Al-Fasi, dari gurunya Sayyidi Syekh Yusuf Al-Baghdadi, dari gurunya Abul Faid Muhammad Murtadha Al-Husaini Az-Zubaydi, dari gurunya Al-Imam Muhammad bin Abdul Khaliq Al-Muzjaji Az-Zubaydi, dari gurunya Abi Tahir Muhammad bin Ibrahim bin Hasan Al-Qurani, dari ayahnya Syekh Ibrahim bin Hasan Al-Qurani, dari Al-Imam Abil Azaim Sultan bin Ahmad bin Salamah Al-Muzahi, dari gurunya nomor 11 Imam Syihabuddin Ahmad Khalil As-Subki, dari gurunya Syekh Najmuddin Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti, dari gurunya Qadhi Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, dari gurunya Imam Izzuddin Abdul Rahim bin Muhammad ibn al-Furat, dari gurunya Abis Sana Muhammad bin Khalifah, dari gurunya Al-Hafidh Syarafuddin Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati, dari gurunya Abil Hasan Al-Muayyad Muhammad At-Tusi, dari gurunya Faqihul Haramain Abu Abdullah bin Fadl bin Sa'id Al-Farawi, dari gurunya Abil Hasan An Abdul Ghafir bin Abdul Ghafir,
dari Abi Ahmad Muhammad bin Isa Al-Juludi An-Nasaiburi, nomor 21, Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan An-Naisaburi dari Imam Muslim, nomor 22. Jadi kami, guru kami, sampai ke Imam Muslim itu ada 22 orang. Ya, yaitu Al-Hafidh Al-Hujjah Al-Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan dengan keberkahan sanad ini semua yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyati sidqi wal qabul wa husulil amali wal ma'mul wa tamami kulli sul wa shifa'il ma'lul bijahi wa syafa'atir rasul wa jahi sayyidah Fatimatiz Zahra'il Batul binti sayyidina rasul sallallahu alaihi wasallam biniyatish shifa wa raf'il bala wal waba syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Seperti biasa kita sempurnakan dengan sholawat kepada Rasulullah SAW, khususnya sholawat tibil qulub, sholawat obat. Mudah-mudahan dengan keberkahan dan rahasia sholawat obat ini, semua penyakit kita, saudara-saudara kita, bangsa kita, zahir dan batinnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, bareng-bareng kita sholawati bil qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan dengan keberkahan salawat obat ini, semua penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, baik yang kelihatan atau tidak kelihatan, semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas tentang amalan di bulan Safar dan udah ada
di YouTube-nya itu ya. Terima kasih banyak pada remaja nih, Masya Allah luar biasa. Kita doakan ya adik-adik kita, anak-anak kita ini harus kita kasih support ya, karena itu termasuk wasilah. Jadi apa namanya, teknologi, IT, media, medsos itu salah satu wasilah yang sangat efektif sekarang dalam berdakwah. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair tentang kaidah-kaidah fikih beliau mengatakan, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa ma la yatimu, ya, sesuatu yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi harus, menjadi wajib. Orang sekarang, apalagi masa pandemi ini, kalau nggak ada online, nggak ada kota, nggak ada net, itu udah kayak gimana, kayak nggak bisa makan ya. Kayak makan udah bener nggak? Berarti udah menjadi kebutuhan. Ya, maka itu salah satu wasilah itu mengupload ke YouTube, kemudian bisa didengar oleh banyak orang yang termasuk saudara-saudara kita atau jamaah yang lagi sakit, stroke di kursi roda, berat ke sini. Tapi mudah-mudahan dengan adanya YouTube ini dia bisa dengar, ya, gitu. Jadi terima kasih kepada remaja ya Masjidul Hidayah ini yang berinisiatif untuk merekam ya, setelah diedit tentunya ya kan, yang pas gitu, yang diedit yang baik, diniatkan semuanya karena Allah SWT dan karena Rasulullah SAW. Insya Allah itu akan menjadi apa namanya, jariah yang luar biasa bagi adik-adik semuanya. Amin ya. Udah saya jelaskan sebelumnya tentang amalan di bulan Safar dan juga Rabu akhir bulan Safar. Rabu akhir berarti besok insya Allah malam Rabu itu. Ya kan udah ada fotokopiannya, saya tidak akan mengulang. Ya. Jadi misalnya sholat sunnah mutlak 4 rakaat, ya kan, setiap rakaatnya baca surat, setelah baca Fatihah baca surat Al-Kautsar 17 kali, kemudian baca Al-Ikhlas 5 kali, baca Al-Falaq dan An-Nas masing-masing sekali. Niatnya usolli sunnatar rakaat, sunnah mutlak ya, karena Allah gitu. Kemudian baca doa ya, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ya syadidal quwa, ya syadidal mihal, ya aziz, dhallat li'izzatika jami'u khalqika ikfina min jami'i khalqik. Ya muhsinu, ya mujammilu, ya mutafaddilu, ya mun'imu, ya mukrimu, ya man la ilaha illa anta, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisiri sayyidina al-Hasan wa akhi sayyidina al-Husain wa jaddihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abihi sayyidina Abil Hasan sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ikfina syarra hadzal yaum wa ma yanzilu fihi ya kafi fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Kemudian membaca surat Yasin 1 kali ketika sampai ayat Salamun qawlan mir rabbir rahim, itu dibaca sebanyak 313. Habis itu baca salawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Ya. Kemudian baca terakhir, baca doa ini, doa nolak bala. Allahumma srif anna, ya Allah hindarkanlah kami syarra ma yanzilu minas sama, musibah yang datangnya dari langit, wa ma yahruju minal ardi, dan musibah yang datangnya dari bawah tanah. Karena musibah itu kalau nggak dari atas, dari bawah, ya, ya dari langit, hujan lebat jadi banjir, atau angin puting beliung juga dari langit ya, petir, kilat menyambar, ada yang meninggal karena kilat, karena terlalu kencang ininya getarannya ya, bisa meninggal orang, itu musibah dari langit. Wa ma yahruju minal ardi, dan musibah wabah yang datangnya dari tanah, dari bumi, longsor, banjir bandang dan sejenisnya. Innaka ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa. Allah berkehendak kita selamat, nggak dihindarkan dari musibah, Allah mampu Pak. Ya, kita minta sama Allah.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita baca ini doa nolak balanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asrif anna syarra ma yanzilu minas sama wa ma yahruju minal ardi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya itu silahkan dilihat lagi. Ini sudah dengan ijazahnya guru kami, yaitu dari Syekh Sa'ad Rizik Jawis, dari gurunya Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, aslinya dari Padang tapi sudah berhijrah lama dengan orang tuanya di Makkah Al-Mukarramah dan mengajar di Masjidil Haram dan juga di Darul Hadis, jadi Darul Ulum, Ma'had Darul Ulum, pesantren ulama-ulama dunia di Makkah Al-Mukarramah, ya. Jadi dari gurunya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, dari gurunya yaitu Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus, tapi beliau mengajar di Masjidil Haram. Jadi ini silahkan diamalkan di malam Rabu besok habis maghrib, habis sholat maghrib, ya sholat jamaah gitu, sholat maghrib, kemudian dzikir habis sholat, habis itu sholat ba'diyah, ya kan, kemudian baru ngamalin ini, ya kan, sholat yang 4 rakaat tadi, kemudian baca doanya, terus baca yasin, ditutup dengan sholawat munjiat dan doa nolak bala, ya. Mudah-mudahan dengan amalan ini kita bangsa Indonesia dan masyarakat dunia semuanya dijaga oleh Allah, dihindarkan dari musibah dan bala, ya apapun bentuknya, ya, dan kita semua diberikan kesehatan lahir dan batinnya, amin. Karena kita sebentar lagi mau masuk bulan Maulid Rabiul Awal, maka saya akan membahas tentang Maulid Nabi Muhammad SAW dari kitab Sahih Muslim. Ya, ini dijelaskan oleh guru kami, saya Sa'ad Rizik Jawis, dan beliau memang mengajarnya hadis. Ya, beliau guru besar hadis, Profesor, Doktor, Syekh atau Kiai, ya, Sa'ad Rizik Jawis. Ya. Aslinya dari Turki, tapi yang kakeknya sudah pindah hijrah lama ke Mesir. Kemudian anaknya itu cucunya dimasukkan ke Azhar sampai menjadi ulama, gitu ya. Dan beliau wafat sekitar sebelum Covid itu, ya. Kita doakan juga guru-guru kita semuanya dan kiai-kiai banyak yang meninggal. Yang jelas ya semua sudah ada ketentuannya, tapi dalam kondisi seperti ini, masya Allah banyak ulama-ulama besar yang meninggal. Seperti jadi guru kami Syekh Sa'ad Rizjawis, ada juga di Suriah ulama hadis yang terkenal, yaitu namanya Syekh Profesor Dr. Nuruddin Iter, ya. Itu ahli pentahqiq hadis. Jadi kayak misalnya Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu beliau membuat keterangan-keterangan, kemudian kitab-kitab mustalah hadis diterangin sama beliau, seperti kitab Nuzhatun Nadhar fi syarhi Nuhbatil Fikar fi syarhi mustalahi ahlil asar, ya, itu karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Abdul Fadl Syihabuddin Ahmad ibn Ali ibn Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat tahun 852, ya. Beliau kitabnya itu ditahqiq oleh Syekh Nuruddin ini. Jadi memang oleh dia alhamdulillah kami Al-Fakir bisa bertemu beliau waktu beliau kunjungan ke Mesir. Kita datengin dan dijazain ringkasan Sahih Bukhari dan Sulasiyat. Sulasiyat itu Sulasiyat Imam Bukhari. Jadi di Sahih Bukhari itu, ya, ada hadis jumlahnya kalau semuanya sekitar 7.445 hadis di Sahih Bukhari. Nah, dari 7.000 itu ada 21 hadis. Cuma 21, Pak. Berarti cuma berapa persen itu? 0, persen kan? Jadi 21 hadis itu sanadnya dari Imam Bukhari ke Rasulullah cuma 3 orang. Cuma 3 orang. Itu yang jadi namanya sanad yang paling mahal, sanad yang paling sanad keemasan, karena paling pendek. Kalau paling pendek itu jadi paling ini gitu, kualitasnya paling tinggi gitu. Karena semakin pendek sanad atau jalur silsilah keguruan itu semakin
kuat. Itu cuma ada 21 hadis di Sahih Bukhari, yaitu riwayatnya Imam Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Beliau wafat tahun 256, 256, lahir tahun 195. Ya, 195, wafat tahun 256 Imam Bukhari. Itu cuma ada 21 hadis. Riwayatnya siapa? Riwayatnya Imam Bukhari dari gurunya Maki bin Ibrahim, dari gurunya Yazid bin Abi Ubaid, dari gurunya Salamah bin Abil Aqwa radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang nerangin Syekh Nuruddin itu. Ya, kemudian ada juga ulama yang meninggal di Indonesia, ya Kiai Maimun Zubair, putranya meninggal juga, cucunya meninggal. Ya. Kemudian istrinya Kiai Ulin Nuha, ya, putranya Kiai Kiai Arwani Kudus. Itu sanad tahfidz Quran tertinggi di Indonesia itu beliau, ya Kiai Arwani. Itu sampai beliau itu bibirnya pecah berdarah karena beliau bernazar waktu di Mekah, kalau belum menyelesaikan hafalan Quran tanpa melihat bil ghaib, nggak ngelihat gitu hafalan Quran, nggak melihat 40 kali, maka beliau nggak mau pulang ke Indonesia, mau di Mekah aja. Soalnya beliau selesai 40 kali berdarah katanya, darah apa ininya saking apa ininya gitu, dan beliau baru pulang. Itu Kiai Mbah apa namanya Ya Arwani Kudus. Ada kitabnya tentang qiraat sabah. Ya itu Kiai Arwani, masya Allah ya. Itu putranya namanya Gus Ulin. Istrinya beliau itu kita mendengar informasi meninggal di waktu pandemi ini ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau itu semuanya ya dipertemukan dengan guru-gurunya, dengan kiai-kiainya, dengan sila sanatnya sampai kepada ulama dan para wali, aulia, sampai ke tabi'in, sahabat, dan dipertemukan dengan junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diajak bersama Rasulullah, bersama rombongan para nabi, para rasul, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Minnatul Kubra. Di Sahih Muslim ada hadis yang luar biasa tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Al-Minnatul Kubra judulnya. Hadiah besar dari Allah untuk manusia. Siapa? Rasulullah SAW. Jadi hadiah Allah dari Allah. Hadiah dari Allah untuk kita. Yang paling besar itu apa? Rasulullah SAW. Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Kelahirannya Rasulullah SAW. Kita gila seperti ini karena Rasulullah. Kita bisa kenal sholat karena Rasulullah. Kita bisa tahu haji karena Rasulullah. Kita bisa puasa karena Rasulullah. Kita bisa berbakti dengan orang tua, dengan mak kita, dengan bapak kita, dengan kong kita. Diajarin Rasulullah. Kita tahu gimana cara pakai siwak, diajarin Rasulullah. Gimana kita kalau lagi bersin. Kalau bersin begini kata Rasulullah. Rasulullah di Sunan Tirmidzi dan Abu Dawud, ya. Riwayat Nu'man bin Bashir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa aw tasa'aba wada'a yadahu wa fi riwayatin saubahu ala fi. Rasulullah SAW di riwayat Sunan Tirmidzi dan Abu Dawud kalau sedang bersin atau menguap ya namanya ya. Apa di sini bahasanya menguap? Apa? Ngaup. Ya. Ya sebegitu dah pokoknya. Itu Rasul begini, Pak. Sebelum sekarang dokter mengatakan kalau bersin jangan ini ke orang. Begini, ditutup pakai masker, pakai tisu, pakai sarung tangan. 14 abad yang lalu Rasul udah ngajarin itu. Saking sayangnya sama kita, cuman kita yang bandel. Udah kagak pakai masker, bersin sama temennya langsung begini. Aduh, ngeprank, itu bukan ngeprank, nyiksa orang, itu dosa. Nabi kalau bersin, tuh, coba kalau nggak kita praktekin siapa Pak? Sebelum dunia kesehatan dan dokter kenal masker, tisu dan sapu tangan itu Rasul udah ngajarin itu. Jadi kalau bersin
ya kan, atau sejenisnya gitu, tutup. Kenapa? Karena kalau dia nggak tutup, nanti kemana-mana Pak. Di situ ada kuman, sampingnya lagi kurang fit gitu, kena dia. Tuh hebatnya Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, baik. Jadi sangat keterlaluan kalau kita tidak bersyukur terhadap nikmat kelahiran Rasulullah SAW. Al-minnatul kubra, pemberian besar, hadiah besar dari Allah, biyaumi maulidihi syarif sallallahu alaihi wasallam, dengan hari maulid kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Muslimun rahimahullah fi sahihi. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya. Jadi udah nggak bisa lagi, Ustaz ini gimana hukum status hadisnya, udah nggak usah tanya, Sahih Muslim. Sahih Muslim Pak, udah nggak usah ditanya lagi sahih apa nggak sahihnya, udah sahih jelas. Sahih Bukhari, Sahih Muslim udah nggak usah ditanya. Ya, itu sepakat dari dulu sampai sekarang sampai hari kiamat, Sahih Bukhari, Sahih Muslim hadisnya sahih. Ya. Hadatsana Muhammad ibn al-Musanna wa Muhammad ibn Bashar wa lafdul ibn al-Musanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Syu'bah an Ghailan bin Jarir sami'a Abdullah bin Ma'bad Az-Zimmani an Abi Qatadah Al-Ansari. Diriwayatkan dari Muhammad bin Musanna dan Muhammad bin Bashar, keduanya dari Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far ini Gundar. Panggilannya Gundar karena dia pintar banget sama gurunya, dia bilang kamu Gundar. Gundar itu jenius. Itu bahasa Persia. Gundar. Gurunya Syu'bah. Syu'bah ini ngapalin Quran itu wawu gitu dengan fa itu nggak ketuker Pak. Itu saking ininya, saking kuat hafalannya. Mohon maaf kalau kita sekarang ngapalin Quran, itu kadang-kadang wawu dengan fa itu kita bingung. Atau wawu, wa atau fa ya. Misalnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman atau waman tuh? Ragu kan? Itu Imam Syu'bah dites, Imam Syu'bah gurunya Imam Muhammad bin Ja'far Gundar. Dites surat Al-Baqarah. Hafalan itu nggak ketuker tuh antara wawu dengan fa. Dan beliau pernah mendengar jalan gitu karena saking banyak hafalan Quran dan hadisnya itu, lewat gitu ada musik, langsung ditutup telinganya. Gini. Ditanya sama muridnya, wahai guru kenapa ditutup? Saya takut kalau masuk udah nggak bisa keluar lagi. Kalau udah masuk nih nggak bisa keluar lagi. Maksudnya udah kerekam gitu, udah nggak bisa keluar lagi. Kalau kita masuk keluar ya hafalannya. Subuh ngapalin, mau duha udah lupa. Duha ngapalin, duhur udah lupa. Duhur ngapalin, asar udah lupa. Gitu ya. Itu karena mereka adalah otaknya dijaga sama Allah. Jadi zaman Imam Bukhari dan guru-gurunya, ketika medsos belum ada, hard disk belum ada, flash disk belum ada. Sekarang flash disk, hard disk eksternal itu sudah ada berapa giga? 1000. Jadi 1 tera. Jadi 1000 gigabyte sama dengan 1 tera. Ya, mohon maaf saya bodoh-bodoh gini ngerti dikit-dikit lah. Ya. Itu udah ada 1 tera, Pak. Jadi 1000 giga gitu. Udah bisa kumpulin. Dulu zaman Imam Bukhari belum ada itu flash disk, belum ada eksternal, belum ada laptop. Belum ada internet. Makanya Allah kasih otak yang kuat hafalannya. Kalau enggak nanti hilang hadis, hilang Quran. Sekarang sama Allah dibalik. Ketika media sosial sudah lengkap, teknologi sudah canggih, bahkan sekarang itu udah revolusi 4.0 ya. Revolusi industri 4.0 4 poin 0 ya, 0 ya. Udah canggih, saking canggihnya. Istilahnya kalau ada koridor segala macam udah 3G, sudah 4G, sudah nanti 5G, apalagi lah itu udah GG kita nggak paham deh Bu ya. Udah pokoknya gitu. Makanan apa itu Bu, kita nggak ngerti Bu ya. Ya, pokoknya udah canggih. Dibalik sama Allah ketika hafalannya sudah lemah, maka yang kuat itu tulisannya, teknologinya gitu. Dan nggak hilang. Sekarang mah apa aja sudah ada di dalam internet, semuanya udah ada. Bapak nyari hadis nih, ada aplikasinya, Maktabah Syamilah. Dicari gitu apa mau nyari hadis ini nih, ada nih. Saya hadis ini yang mau kita baca ini. Kita cari gitu,
keluar dia. Enggak repot-repot. Tapi zaman Imam Bukhari langsung dari hafalannya. Gitu ya. Jadi itulah hikmahnya Allah. Sudah setiap zaman itu sudah ada tuntutannya. Ya. Jadi yang penting bagi kita ngaji. Ngaji hadis, ngaji tafsir, hadis, tasawuf untuk bengkelin hati kita. Fikih untuk bengkelin lahir kita. Servis lahir kita, gimana sholat yang benar, gimana ibadah yang benar, muamalat yang benar, dan terakhirnya apa? Tasawuf dan akidah. Akidah kita biar benar. Ya, akidah kuat, fikihnya tepat, dan akhlaknya memikat. Tuh, iman, Islam, ihsan. Bu, ingat Bu ya? Apa? 3I. Apa? 3I. Iman kuat. Islam atau fikihnya tepat. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ari Maturidi. Fikihnya tepat. Kalau kita Imam Syafi'i. Kalau di Saudi Arabia itu kebanyakan Hambali. Kalau di Maroko kebanyakan Maliki. Kalau di India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan ya, itu kebanyakan Hanafi. Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, Filipina, kita Indonesia Syafi'i, Imam Syafi'i. Ya. Yang enggak ada Imam Samudra. Hah? Enggak ada, ya kan? Enggak ada madhabnya itu, ya, yang ditiru. Udah madhabnya itu 4 itu. Terus kemudian tasawufnya. Silahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, Qadiriyah, atau Imam Bahauddin Naqsyabandiyah, atau Imam Abdul Hasan Asyadili, Syadiliyah. Ya udah ada semuanya Pak, kita tinggal ngikut doang. Kita udah tinggal ngikut, udah ada bentuknya itu, udah jelas banget corak kita tuh begitu tuh. Ahlussunnah, Asy'ari, fikih, Syafi'i, tasawufnya mungkin kalau di Indonesia kebanyakan Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Kalau di Mesir kebanyakan Syadiliyah. Gitu, udah. Itu udah ini kita, ciri kita seperti itu ya. Dijaga itu. Itu udah warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila. Rasul ditanya tentang puasanya. Ya, faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul apa ya? Ini orang kok nanya gimana puasanya Rasulullah? Emang udah kamu udah bisa niru Rasulullah 100%? Ya Pak, bisa niru Rasulullah 100%? Sulit ya. Ya bisa ngikut dikit-dikit ya alhamdulillah dah gitu. Ya. Ini sahabat ini nanya begitu. Ya Rasulullah saya pengen niru. Engkau ya Rasulullah puasanya gimana? Rasul senyum aja. Ntar kalau dikasih tahu kagak kuat ya gitu kan. Faqala Umar kata Sayyidina, udah jangan neko-neko gitu nanyanya, jangan berat-berat ke Rasulullah. Nanti kamu nggak kuat. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadir rasulah. Udah cukup kita terima dari dari Rasulullah, dari Allah, dari Rasulullah gitu ya. Qala fasuila an siyamid dahri. Rasul ditanya tentang puasa dahar. Puasa itu puasa setahun, puasa setiap hari. Namanya puasa dahar. Puasa setiap hari kecuali hari lebaran sama hari tasyrik. Itu mah nggak boleh ya, haram puasa. Entah saking baiknya gitu, saking semangatnya gitu puasa lebaran. Itu saking semangatnya itu, tapi kagak tahu ilmunya. Ya. Batal puasanya, haram hukumnya. Ya. Idul Fitri, Idul Adha nggak boleh puasa sama hari tasyrik setelah lebaran Idul Adha. Kemudian wasuila, kata Rasulullah, siapa yang kuat puasa? Waman yutiku dzalik, siapa yang kuat? Emang kamu kuat? Kamu mau puasa dahar, kamu kuat? Senyum aja dia, sahabat yang nanya itu. Akhir kata Rasulullah, ya sudah kalau kamu nggak kuat, yang di bawahnya itu fasuila an saumi yaumaini wa iftar yaumin. Puasa 2 hari, ya, batal atau tidak puasa 1 hari. Jadi 2 hari puasa, 1 hari enggak. 2 hari puasa, 1 hari enggak gitu. Kuat enggak? Kata Rasulullah. Wa man yutiku dzalik. Kuat apa enggak masalahnya? Gitu. Akhirnya ini lagi, nanya lagi. Terus yang di bawahnya, ya Rasulullah, puasa apa lagi? Wasuila an saumi yaumin wa iftar yaum. Ya Rasulullah, gimana kalau 1 hari puasa, 1 hari enggak? Wa dzalika qala saumu akhi Daud alaihi salam. Itu puasanya Nabi Daud, puasa Nabi Daud atau puasa Daud kan gitu kan? 1 hari puasa, 1 hari enggak. Gitu ya. Saya Senin nih, Senin besok puasa. Selasa
Enggak. Rabu puasa. Kemis enggak. Jumat puasa, Sabtu enggak gitu. Terus itu, ya. Jadi namanya puasa Nabi Dawud. Kuat apa tidak? Qala wa su'ila an saumi yaumil isnain. Nah, ini dia. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Apa hukumnya puasa di hari Senin? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka yaumun wulidtu fih." Tadi Nabi mengatakan, enggak, gimana puasa hari Senin? Ya, puasa hari Senin hukumnya sunnah. Enggak langsung begitu, Nabi menjawabnya begini. Hari Senin, hari kelahiran saya. Ya jelas dong disunahkan gitu. Nabi enggak langsung jawab, ya disunah, enggak. Tapi disuruh berpikir dia, sahabat itu. Itu hari kelahiran saya. Itu hari kelahiran saya. Maulid saya. Ya kan? Makanya ya puasalah kalian untuk memuliakan Rasulullah, memuliakan hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang hari lahirnya bangsa ini diperingati, hari lahirnya orang, ulang tahun anak-anak kita diperingati. Masa Rasulullah nggak diperingati? Bagaimana sih? Itu aja deh, ya kan, sederhana kan? Ya, gitu. Oke. Nah, ini keterangannya. Yang meriwayatkan hadis ini namanya Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau ini namanya Haris bin Rib'i Al-Ansari. Julukannya Farisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengawalnya Rasulullah, Abu Qatadah Al-Ansari. Ya, diceritakan beliau pernah rawa Abdullah bin Abi Qatadah. Abdullah ini anaknya Abu Qatadah Al-Ansari, namanya Abdullah. Dia cerita dari bapaknya, dari ayahnya Abu Qatadah Al-Ansari. Qal adrakanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma dziqar fanadara ilayya. Suatu hari Abu Qatadah Al-Ansari ini pipinya itu luka, bocor gitu karena kena panah. Ya, waktu perang gitu dengan orang kafir, kena luka, kena pedang gitu. Dan belum sembuh gitu lukanya. Fanadhara ilayya. Cerita Abu Qatadah cerita, saya dilihat oleh Rasulullah. Terus Rasul tanya, itu muka kamu kenapa? Kena pedang ya Rasulullah sama ini. Oke. Sini, kata Rasulullah, Allahumma barik fi sya'rihi wa bisri. Ya Allah, berkailah di rambutnya, berkailah kulitnya, sehatkan badannya, ya kan? Qultu sahmun, ya Rasul ini. Qultu wa wajhuka ya Rasulullah. Qala, kenapa muka kamu? Qala sahmun rumi itu bi. Saya kena panah. Pedang atau panah begitu. Qala udnu, sini. Dekat sini. Sini kemari. Terus dekat gitu. Fabasaqa alaihi Rasulullah SAW. Diludahin sama Nabi. Mukanya itu yang lukanya itu diludahin sama Nabi. Ini ludahnya Nabi ya, jangan ditiru. Kalau bawa tiru lagi. Kenapa itu? Ini jatuh. Sini. Tambah ini dia. Tambah lebar. Ya kan? Ya, ini Rasulullah Pak, Rasulullah. Ya, ingat, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya. Diludahin sama Nabi. Apa kata ini Abu Qatadah Al-Ansari? Famada alladhi bi qala suhmun qala fadanu ay qala fama dhuriba alayya qattun wala fah. Setelah diludahin Nabi, sembuh, bersih dan tidak pernah terkena pedang, terkena panah dari siapapun sampai meninggal. Dan tidak pernah sakit. Tuh, berkah dari doanya Rasulullah SAW. Dan kisah seperti ini banyak. Nanti insya Allah dalam 2 bulan ini, bulan Maulid, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, saya akan sampaikan kisah-kisah sahabat dengan Rasulullah, kemujizatannya untuk mengenang Maulidnya Nabi Muhammad SAW ya. Jadi setiap pertemuan kita akan baca hadis-hadis, kisah-kisah tentang Maulid Nabi Muhammad SAW untuk menambah kecintaan kita kepada junjungan kita baginda yang mulia
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita diberikan kecintaan yang lebih, kecintaan yang khusus kepada Rasulullah sehingga kita mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi. Mencintai Nabi itu mungkin bisa orang mencintai Nabi. Yang sulit itu dicintai Nabi, Pak. Jadi cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Saya cinta Nabi, saya cinta Nabi. Masalahnya Nabi cinta nggak sama ente? Kalau orang pacaran, aduh orang pacaran, maaf. Ya ada masa lalu ya Bu ya, gitu ya. Itu kan, ya kan, kalau saya cinta sama dia, tapi dia cinta nggak sama, ya kan? Lah kalau dia kagak cinta itu namanya apa? Begini ya, bertepuk sebelah tangan. Jadi kalau kata Imam Qadhi ya dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, kesempurnaan cinta kepada Nabi apabila nih, kalau belum begitu belum sempurna. Jadi cinta kita kepada Nabi itu sempurna kalau kita mencintai Nabi dan Nabi mencintai kita. Ya, kalau kita baru ngaku-ngaku doang, saya cinta Nabi, saya cinta Nabi. Tapi sholawat jarang. Kagak demen sholawat misalnya. Ya gimana mau cinta Nabi? Apa tanda cintanya? Apa bukti cintanya? Salah satu bukti cinta kepada seseorang itu banyak menyebut. Kata ulama begitu, orang kalau cinta kepada seseorang pasti akan banyak menyebutnya. Benar gak? Terngiang-ngiang terus wajahnya. Bagaimana itu dengan Rasulullah? Bisa nggak? Gitu loh. Kalau udah bisa begitu, maka cinta kita kepada Rasulullah SAW itu sempurna. Ketika kita mencintai Rasulullah dan Rasul mencintai kita. Kita menyayangi Rasulullah dan Rasul sayang sama kita. Kita rindu dengan Nabi dan Nabi rindu dengan kita. Itu yang dialami oleh Bilal. Sayyidina Bilal itu waktu dari Madinah Rasul wafat, itu nggak tahan itu. Ketika mengumandangkan adzan, beliau muadzin, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Dia nangis nggak kuat ingat Rasulullah. Nggak selesai kata sahabat, ya ente kayak gitu kapan kita mau sholat? Nggak beres-beres nih adzan. Udah deh mendingan antum hijrah aja deh, pindah ke negara lain. Akhirnya pindah ke Yaman. Begitu sampai di Yaman, begitu baru semalam mau tidur gitu, mimpi sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Bilal, aku rindu kepadamu ya Bilal. Yang rindu siapa? Nabi. Yang rindu Nabi. Aduh, ya cukup ya kalau kita cerita Rasul nggak bisa-bisa. Ya nanti kita lanjutkan ya dalam episode yang selanjutnya. Ikuti terus ya, masih di dalam tayangan Masjid Nur Hidayah insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan ya, nanti kita sampaikan hadis-hadis, cerita-cerita tentang yang riwayat-riwayat di dalam hadis ya yang berkaitan dengan Rasulullah dan sahabatnya, bagaimana cintanya sahabat kepada Rasulullah, bagaimana kisah-kisahnya insya Allah nanti dalam bulan Maulid ini. Mudah-mudahan dengan wasilah ini kita semuanya akan mendapatkan syafaat khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi alhamdulillah kalau ngaji insya Allah kita akan banyak dapat keberkahan ya, dan mudah-mudahan ilmu kita manfaat berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Meninggal husnul khatimah mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.